Perwakilan Advokasi Cinta Tanah Air atau ACTA hari ini melaporkan dugaan pelanggaran dalam masa tenang menjelang hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Tim ACTA tiba di kantor Bawaslu membawa sejumlah barang bukti dugaan pelanggaran berbentuk pembagian sembako dari salah satu pasangan calon. Tim advokasi Anies Sandi juga mendatangi kantor Bawaslu mengadukan dugaan pelanggaran lainnya, dengan menyertakan barang bukti foto dan video, sebuah rumah dinas milik anggota DPR pendukung salah satu pasangan calon diduga jadi tempat penyimpanan sembako. Telah terbunuhnya demokrasi yang jujur dan adil pada pilkada kali ini. Hari ini kami atas nama tim advokasi Anies Sandi melaporkan di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta, khususnya wilayah-wilayah menjadi basis pemenangan Anies Sandi. Hari ini kita laporkan, pertama, dugaan money politik. Yang kedua, dugaan kampanye di luar jadwal. Yang ketiga, dugaan pemakaian fasilitas negara. Tadi pagi kita terima laporan bahwa diindikasikan di komplek DPR RI itu jadi tempat penimbunan sembako tersebut. Maraknya bagi sembako menjelang Pilkada DKI putaran kedua juga jadi sorotan para pegiat anti korupsi di kediaman Anies Baswedan. Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijayanto sekaligus juru bicara pasangan Anies Sandi menyebut aksi bagi sembako Pilkada tak ubahnya adalah bentuk korupsi. Kalau kita mau anti korupsi, itu artinya kita harus lawan politik uang. Politik uang itu salah satunya adalah bagi-bagi sembako. Jadi korupsi sama dengan bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako sama dengan korupsi. Apa yang menarik dari situ, poin yang kedua, kita sedang membangun kualitas demokrasi. Soal-soal kejujuran, soal-soal keinginan untuk membuat proses menjadi kualitatif lebih baik, itu menjadi bagian penting. Kalau kemudian hal-hal seperti ini terjadi bukan di 1-2 loh, agak masif di seluruh Jakarta, sebenarnya kita sedang mempertunjukkan satu situasi yang berlawanan dengan keinginan untuk mewujudkan proses pemilu kada yang baik, yang benar, yang berkualitas. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengakui laporan dugaan pelanggaran pidana dalam masa tenang Pilkada DKI tahap kedua. Bukan hanya bagi sembako dan dugaan politik uang, maraknya kampanye hitam dan provokatif juga jadi perhatian Bawaslu. Karena memang di dalam undang-undang, pelapor dan pemberi dan penerima itu kena sanksi pidana. Sejauh ini Pak, laporan yang paling banyak tindak kecurangan dari paslon nomor 2 berapa Pak? Itu berbeda-beda ya. Kalau terkait dengan pembagian paket sembako memang lebih banyak kepada nomor 2 dan kami sarankan untuk tidak dilakukan lagi, dihentikan apalagi masa terang ini. Tetapi terkait dengan masalah penyebaran spanduk provokatif yang ditujukan kepada paslon nomor 2. Jadi dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi sekarang ini adalah antara pembagian paket sembako dengan adanya spanduk black campaign. Itu yang dimanfaatkan oleh kedua pasangan calon. Perhatian masyarakat di tanah air kini terus tertuju ke ibu kota jelang pencoblosan Pilkada tahap kedua Rabu 19 April nanti. Semua pihak tentu berharap kualitas Pilkada DKI dapat jadi contoh bagi daerah lain di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV.